dan bacaannya pun agak berat ya katakannya, agak berat, saya berat. Tapi masya Allah, santri-santrinya Ustaz itu hafidh-hafidhah dan bikin. Jadi gak menutup kemungkinan kita gak hafidh, tapi santri kita kemudian menjadi hafidh. Walaupun kemudian selanjutnya disambungkan kepada Ustaz yang besar, dan beliau pun masih sama saya dulu pernah diajak sama beliau untuk belajar Al-Quran dengan Ustaz Usmani itu saya bahasa Usmani Effendi Anwar. Saya masih sekolah sama beliau. Barang Ustaz Fadil Usman Baru sama saya diajak sama beliau ke sekolah lagi ke Ustaz Effendi Anwar. Sampai kemudian Ustaz Effendi Anwar saya disambungkan dengan namanya Ustaz Ibrahim Iman. Bentar lagi saya lagi dengan beliau, walaupun nggak sampai selesai. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar para guru Quran ini menjadi berpengaruh kepada santrinya, harus menjaga koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan banyak amal soleh. Jadi guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selain dari ikhlas, tapi kemudian dia perbanyak berbagai amal soleh dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan sholat duha, insya Allah akan memberikan efek keimanan kepada santri. Mungkin bisa jadi mungkin hafalannya nggak terlalu bagus, tapi mungkin nilai Al-Qurannya bisa kita tulis, bisa kita simboli, bisa kita warnai kepada santri. Nah, ini perlu kita kuatkan di 3 hal ini, kesiapan dulu ini yang harus kita siapkan, dan ini saya kira paling penting. Kalau ruh kita bagus, kemudian santri kita bisa menerima sinyal-sinyalnya, kita bisa mewarnai tanpa kita harus berkata-kata. Kita senang banget dengan Al-Quran. Kita mungkin mau baca Quran itu, balelo kayaknya gitu ya. Tapi mau semangat baca Qurannya, semangat kita dengan Al-Quran, santri akan menangkap. Karena orang yang sama-sama satu suhu itu akan memberikan efek. Akan kalau dalam hadisnya ar-ruhu juhudun kan ada efek. Baik, lanjut Ustaz. Ini saya percepat dulu, nanti kita akan buka sesi tanya. Nah, ini kemudian yang kedua, kesiapan sebagai guru. Yang pertama, badannya harus bugar. Jangan sampai masuk ke halaqah itu sudah gini. Apalagi kalau ustaz tiba-tiba duduk di halaqah, dari awal baru duduk udah gini. Nah ini gak bugar. Ustaz itu harus bugar. Ketika masuk ke halaqah, terlihat ustaznya siap. Nah, sampai apalagi nanti bahas itu harus bugar. Jangan sampai ketemu santri, ada beberapa kita kasus ya, Ustaz itu mungkin lagi husu, baru nunggu sebentar ini kecapean, baru ini tadi. Nah ini nggak boleh ya. Nah, dengan tadi ruhnya yang membantu generasi, saya kira insya Allah dengan semangat itu, secapek apapun, karena kita mau ketemu santri, kita insya Allah dalam kondisi yang fit. Ya. Kalau nggak bisa fit berarti kita harus banyak olahraga, memastikan bahwa badan kita fit, ketemu santri dalam kondisi yang paling baik. Termasuk kenapa badan juga ini nanti akan mempengaruhi nanti arus mental ini. Ketika fisik ini kita pastikan nanti dengan fisik yang bugar, kemudian konsentrasi ketika ketemu dengan santri itu harus 100% hati untuk santri. Karena ada beberapa ini mungkin ibarat termasuk di kita ya, itu halaqah Quran bawa HP. Halaqah Quran bawa HP. Santri sekolah dia masih chat orang. Nah, ini termasuk yang tidak direkomendasikan. Kalau bisa pas halaqah itu simpan HP, kemudian hatinya full untuk santri. Ini penting banget. Baik, ini jelas tadi. Kemudian selanjutnya kesiapan fisik adalah penampilan berduki. Nah, sekarang kan mesin berdukinya harus berpakaian rapi, bersih, wangi.
kemudian tampilannya belum siap. Kalau bisa sebelum ke halaman baca dulu, datang belum gitu ya. Nah, baru nanti akan semakin paham. Kenapa? Good looking ini akan sangat memberikan image pertama pada santri bahwa ustadznya serius. Kalau ustadznya pecinya masih gini gini kan, ustadznya serius apa mau tidur gitu kan? Ustadznya gini atau si akhirnya aja belum dikasih gitu ya, karena dia takut dikontrol sama pimpinannya, dia belum kualitas lagi. Kalau dia masih gini kan, ya, harus siap-siap. Harus serius karena kita berpikir apa tadi yang pertama ilmunya berpikir visi generasi. Gak main-main gitu ya. Ngajar Quran tuh gak main-main. Bisa jadi dengan ngajar Quran aja kita serius baca Quran, ngajarin IPA, ngajarin matematika, ngajarin apa lagi biologi segala macam itu lebih mudah gara-gara kita serius ngajarin. Insya Allah berkah. Ya. Maka mungkin di sini tadi diceritakan di sini super power. Pagi di asrama gitu ya. Siang di kelas, malam wah ini super power. Tapi insya Allah dengan niat kita berjuang. Kalau kita masih cuma tenaga aja kan. Kalau teman-teman di Palestina kan bukan hanya dengan tenaga, mereka dengan nyawa gitu ya. Ya kalau kita berjuang sedikit-sedikit Apa-apa. demi sebuah Generasi. ya. Kemudian yang ketiga kesiapan fisik itu seorang guru Quran harus menjadi role model. Role model itu artinya dia memiliki kemampuan menonjol dalam bab Quran. Tidak harus mungkin di tahfidnya. Bisa jadi contohnya hasilnya bagus. Baca apa hafalannya sih mungkin sedikit, tapi dia punya kelebihan khusus. Contohnya bacaannya sudah bagus. Atau contohnya di lagunya, atau di pemahamannya, atau di tahfidnya. Dia mungkin bacaannya nggak terlalu bagus, hafalannya juga sedikit, tapi orangnya itu ketika dia punya ayat-ayat Al-Quran, dia betul-betul amalkan. Karena Al-Quran itu yang diajarkan bukan hanya tentang cara baca, tapi sikap kita yang Quran itu kita harus diajarkan. Maka kita harus berusaha menjadi role model, menjadi qudwah untuk santri-santri. Harus disiapkan dari isi tampilan kita bahwa kita layak secara tampilan untuk menjadi guru Quran. Baik, lanjut Ustaz.